Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi baru, yaitu pemeriksaan baterai atau aki pada kendaraan. Yang pertama yang harus kita periksa dari sebuah baterai adalah kotaknya atau bodi atau casingnya. Langkah-langkahnya antara lain, yang pertama, matikan kunci kontak dan semua sistem kelistrikan pada kendaraan. Yang kedua, lepas baterai dari kendaraan dengan melepas kabel negatif terlebih dahulu. Ingat, lepaslah kabel negatif terlebih dahulu, bukan kabel positifnya. Kemudian yang ketiga, periksa keadaan kotak baterai itu sendiri. Jika terjadi kebocoran atau retak, baterai perlu kita ganti. Biasanya, mungkin saja terdapat kerusakan pada kotak baterai, seperti adanya keretakan di bodinya, misalnya di ujung sini, ya, atau baterainya agak mengembung, seperti baterai HP. Jika terdapat kerusakan seperti itu, maka sebaiknya baterai diganti dengan yang baru. Pemeriksaan yang kedua adalah memeriksa terminal baterai. Seperti kita ketahui, di baterai itu terdapat dua terminal, yaitu terminal positif dan terminal negatif. Ini adalah terminal baterai. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, periksa keadaan terminal baterai. Bersihkan kerak dengan air panas, kemudian sikat. Yang ketiga, beri grease atau pelumas padat, kemudian periksa kekencangan terminal baterai. Jadi seperti yang terlihat pada gambar ini, pada terminal baterai biasanya terdapat kerak, ya, kerak putih seperti ini. Jika terdapat kerak, maka pertama kita siram dulu dengan air panas, kemudian kita bisa sikat menggunakan sikat kawat. Ya, kemudian kita juga bisa melakukan pengamplasan agar permukaan lebih rata dan halus. Selanjutnya beri pelumas padat atau grease pada terminal baterai. Kemudian kita kencangkan lagi, ya, kita kencangkan lagi ya, terminal baterai. Ya, ini penguncinya. Ini ada mur baut, kita kencangkan lagi. Jangan sampai ada longgar, ya. Jadi jangan sampai ada celah udara antara pengikat ini dan terminal baterai. Karena kalau longgar, maka arus listrik pada baterai tidak akan maksimal mengalir ke kabel dan bisa saja terjadi percikan, ya, atau loncatan listrik di antara celah udara yang ada. Berikutnya, memeriksa tegangan baterai. Jadi yang kita periksa di sini adalah tegangan. Ya, kita periksa tegangan menggunakan multimeter. Ada yang analog, ada yang digital. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, periksa tegangan baterai dengan multitester. Silakan pilih yang analog atau yang digital. Kemudian pilih selektor. Bagian tengah ini namanya selektor. Ini selektor. Pada angka 50 DC volt. Karena tegangan yang kita ukur itu adalah tegangan searah, maka kita ukur pada DC. Karena kita mau mengukur tegangan, maka satuannya adalah volt. Kenapa 50? Karena kapasitas atau tegangan baterai pada umumnya adalah 12 volt. Ya, angka 12 volt itu ada di
dalam 50. Jadi kalau kita hitung angka 1 sampai 50, itu di dalamnya ada angka 12. Tapi kalau kita salah memilih selektor ini di angka 10, misalnya 10 decivol, maka tidak ada angka 12 di antara angka 1 atau 0 sampai ke angka 10, karena maksimalnya hanya 10 saja. Padahal kita mau mengukurnya, kemungkinan di sini normalnya adalah 12 volt. Hubungkan probe multitester positif yang berwarna merah, ini adalah probe positif. Yang berwarna hitam, ini adalah probe negatif. Saya ulangi, nomor 3, hubungkan probe multitester positif ke terminal positif baterai. Jadi merah ini ke positif, dan probe multitester negatif ini ke negatif. Kemudian pada layar itu akan terbaca hasil pengukuran. Jika digital, maka di sini akan terbaca angkanya. Berapa volt? Normalnya adalah 12 volt. Jika di bawah 12 volt, maka kita bisa melakukan tindakan selanjutnya. Kita akan bahas nanti. Atau ketika menggunakan multimeter analog, maka di sini jarum akan menunjukkan hasil pengukuran. Pemeriksaan selanjutnya adalah memeriksa jumlah elektrolit baterai atau memeriksa jumlah air aki di dalam baterai. Langkahnya yang pertama, periksa keadaan jumlah elektrolit baterai tidak boleh melebihi batas tertinggi atau upper dan kurang dari batas terendah atau lower. Tambahkan air suling jika kurang. Jadi, pada kotak baterai terdapat tanda untuk batas jumlah elektrolit yang ada di dalam baterai. Batas maksimal disebut upper level. Batas minimal disebut lower level. Jumlah air aki atau larutan elektrolit tidak boleh lebih dari upper dan tidak boleh kurang dari lower level. Jadi di antara ini saja. Kotak baterai ini cukup transparan, masih bisa memungkinkan kita untuk melihat jumlah air yang ada di dalamnya. Jika kurang, kita bisa menambahkan air suling secukupnya. Jadi yang kita tambahkan itu adalah air suling atau air murni H2O. Ya. Catatan. Menggunakan air biasa dapat mengurangi kemampuan dan pertahanan jangka waktu baterai. Jadi, sebenarnya bisa saja kalau air aki itu kurang, kemudian kita tambahkan menggunakan air mineral. Bisa saja. Akan tetapi tidak disarankan. Karena resikonya adalah kemampuan baterai tersebut pasti akan berkurang dan usia pemakaiannya pun juga akan berkurang. Jadi gunakanlah air suling atau H2O, air murni. Yang kedua, elektrolit yang terlalu banyak akan meluap saat pengisian. Hal tersebut menyebabkan karat pada terminal dan logam lainnya. Jadi, jika kita mengisi air aki terlalu banyak, maka ada kemungkinan air tersebut akan meluap keluar dari kotak baterai. Jika tercecer, itu akan menyebabkan karat. Jika terkena bodi mobil di bagian logam, maka di situ akan timbul karat. Begitu juga pada terminal baterai. Jadi, perhatikan ketika melakukan pengisian air aki, tidak boleh melebihi batas upper level. Kemudian yang ketiga, hindari terkena mata dan kulit. Karena air aki ini adalah bersifat asam.
Yang keempat, cucilah segera dengan air, Air maksudnya adalah air. Bila terkena mata dan segera lakukan pengobatan. Yang perlu kita periksa berikutnya adalah berat jenis elektrolit baterai atau berat jenis air aki. Langkah-langkahnya yang pertama, lepaskan sumbat ventilasi. Sumbat ventilasi itu adalah tutup yang ada di bagian atas baterai. Jadi kita bisa melepasnya. Ini biasanya ada 6. Ini mewakili sel-sel baterai. Kita lepas dulu, tutup sumbat ventilasi, kemudian periksa berat jenis tiap selnya. Ini ada 6 sel, satu lubang itu mewakili satu sel. Kita periksa menggunakan hidrometer, alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis cairan. Berat jenis yang diperbolehkan adalah di antara 1,25 sampai 1,28 pada suhu 20 derajat Celcius. Dan perbedaan tiap sel itu tidak boleh lebih dari 0,025. Yang ketiga, periksa sumbat ventilasi dari kerusakan atau penyumbatan pada lubang ventilasinya dengan cara menyemprotkannya menggunakan udara bertekanan. Jadi pada tutup sumbat ini terdapat lubang kecil yang fungsinya adalah untuk memisahkan air dan hidrogen ketika terjadi proses pengisian. Jika tersumbat, jika lubang kecil di dalam tutup ventilasi ini tersumbat, maka itu bisa berakibat casing atau bodi baterai mengembung. Sebab ketika terjadi proses pengisian di dalam baterai, terjadi reaksi kimia dan menimbulkan gas hidrogen. Gas hidrogen itu harusnya dilepaskan melalui tutup sumbat ventilasi ini. Namun jika tersumbat, maka akan terkumpul di dalam dan mengakibatkan tekanan yang cukup besar. Akibatnya, baterai bisa saja mengembang atau mengembung. Cara untuk memeriksanya adalah mata kita harus sejajar dengan ketinggian air. Barulah kita bisa membaca hasil pengukurannya. Ini ada skala atau hasil pengukurannya. Rumus untuk mengukur berat jenis elektrolit pada suhu 20 derajat Celcius adalah ST ditambah 0,0007 kalikan dalam kurung T dikurangi 20. Di mana ST ini adalah nilai pengukuran dari berat jenis. Dan T di sini adalah temperatur elektrolit saat pengukuran dilakukan. Misalnya, hari ini kita melakukan pengukuran pada baterai untuk mengetahui berat jenis elektrolitnya. Suhu elektrolit di dalamnya kita ukur menggunakan termometer itu 0 derajat Celcius. Maka T di sini 0. Kemudian kita dapati hasil pengukuran saat itu adalah 1,18. Maka ST-nya di sini adalah 1,18 ditambah 0,0007 kali dalam kurung 0 dikurangi 20. Maka perhitungannya menjadi seperti ini dan hasilnya adalah 1,16.
Setelah kita melakukan pengukuran berat jenis elektrolit baterai, kita bisa menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Coba kita perhatikan tabel tindakan yang dilakukan setelah pengukuran berat jenis pada slide berikut ini. Apabila hasil pengukurannya adalah 1,300 atau lebih, tindakannya adalah tambahkan air suling. Berarti ini air murni saja, H2O, agar berat jenis berkurang. Artinya di sini berat jenisnya terlalu tinggi. Apabila hasil pengukuran berat jenisnya menunjukkan angka 1,290 sampai 1,220, maka tidak perlu kita lakukan tindakan. Itu sudah bagus. Dan apabila hasil pengukurannya adalah 1,210 atau kurang, maka tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan pengisian penuh. Kita cas HP-nya. Kita cas baterainya. Bukan HP ya, baterainya. Ukur berat jenis bila masih di bawah 1,210, kemudian ganti saja. Jadi maksudnya adalah jika hasil pengukurannya sekian, kemudian kita sudah melakukan pengisian penuh pada baterai, tetapi berat jenisnya masih rendah, maka kita ganti saja. Berarti itu sudah usia pemakaiannya sudah cukup lama. Kemudian apabila perbedaan berat jenis antar sel itu kurang dari 0,040, itu artinya masih bagus, tidak perlu kita lakukan tindakan. Namun jika perbedaan berat jenis antar selnya itu melebihi atau sama dengan 0,040, maka tindakannya adalah lakukan pengisian penuh, kemudian jika tetap seperti itu, ganti baterai dengan yang baru. Terima kasih, itu pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.